Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiros samawati wal ar alimil ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratul mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisun mukhlisun liwajil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir yasikin wal arifin sayyidina wa malana sultan awliya Gausul A'zam Qutbul Alamin Asyidib Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzazah wal Karama Fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyid Syekh Abdurrahman summa nakhtim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba Rabbul arbab mutiqariqab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Sayyid Muhammad Bakir wa sayyidina Sayyid Jafar Shadiq wa sayyidina Sayyid Imam Musa Kazim wa sayyidina Sayyid Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Sayyid Maruf Karhi wa sayyidina Sayyid Sari Sakati wa sayyidina Sayyid Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Sayyid Abu Bakar Sibli wa sayyidina Sayyid Abu Fadil Wahid At-Tamimi wa sayyidina Sayyid Abu Farid At-Turtusi wa sayyidina Sayyid Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Sayyid Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wa hadratis sultan awliya kutub rabbani Gausus Samadi Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzazah wal Karama Fiddin wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hatta wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Sarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fatah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar As-Sanas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanaro Banten wa sayyidina Syekh Solihun Benteng wa sayyidina Syekh Abdul Khair Liyo Jambu wa hadratis Syekh Abdul Rahman usulihim wa furuhim wa silsilatim wa aqidin anhum Allahumma rfa'al hijab tahliyatum li qalibal muridin mala ta'ibim liku anur min masyinul kirum afadum bi barakatihim al-fatihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi ada sebagian manusia mayaqulu orang yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum
mu'minin, padahal mereka tidak beriman, tidak percaya. Surat Al-Baqarah ayat 8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karma Syekh Abdurrahman. Kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka khotaman mingguan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karma Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua Majlis Miftahun Nurul Firdaus Ustadz Usman dan keluarga, mudah-mudahan selalu istiqomah. Mudah-mudahan selalu diberkahi kehidupannya, dimudahkan rezekinya, diluaskan segala apa yang diinginkan, khususnya masalah keduniaannya. Begitupun yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Babe Uci, mudah-mudahan panjang umur, berkah hidupnya dan selalu sehat. Begitupun para ikhwan dan akhwat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan digampangkan rezekinya, dibukakan pintu rezekinya di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan istiqomah dan ketawakalan dalam menjalankan ajaran guru kita. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji Torekoh di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman melalui ayat Al-Baqarah ayat 8. Wa minanas, kata Allah, ada sebagian manusia. Jadi Allah sudah memberikan prediksi orang-orang yang akan datang di akhir zaman. Bagaimana sikap orang tersebut, keadaan orang tersebut? Ada orang may yakulu. Jadi yakulu itu fi'lul mudhari, makna lil istiqbal, istimrar wal istiqbal. Jadi mudhari itu faedahnya dalam ilmu nahwu itu dia menunjukkan waktu yang akan datang dan terus menerus. Padahal ayat ini sudah turun 400 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad, tapi berlanjut sampai sekarang. Ada kata-kata mayyakulu, ada orang yang ngomong doang. Apa ucapan mereka? Kata Allah, nanti akhir zaman nih, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, saya juga beriman kepada akhirat. Dia pede.
Tapi ternyata ucapan itu hanya di mulut. Wah, maka Allah sindir, Allah tegur, wa mahum bimu'minin. Padahal atau sedangkan mereka itu nggak ada imannya, nggak ada percayanya kepada Allah. Nah, tarik dari ayat ini, maka yang namanya iman, sebagaimana ulama-ulama terdahulu mendefinisikan iman itu iqraru bil lisan wa tasdiqun biqal qalbi wa amalan bil arkan bil jawarih bil aqdo, dilaksanakan oleh anggota badan kita. Nah, ini kan gampang definisi itu ya. Iman diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Udah iman, kata hukum fikih, hukum zohir. Setiap orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dalam hukum fikih nahkumu bil zahir, Islam dia. Tapi ketika definisi tasdikun biqalbi itu, maka ranahnya ilmu korektor. Kan ada tasdikon, sodako yusodiku tasdikon. Tasdikon itu dia membenarkan, meyakini, benar loh, Allah itu ada di dalam hati. Nah ini yang kata tasdikon biqalbi itu hanya bisa dibongkar, dipelajari di ilmu toreko. Coba bagaimana tasdikon biqalbi? Membenarkan dalam hati. Dulu kita kan begitu kan, dengar pengajian dimanapun, iman adalah ikrar bilisan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus tasdikun biqalbi, bagaimana tuh? Ya yakin aja dalam hati, ya bagaimana? Gitu. Ini namanya nakad, kritis, mengkritisi pelajaran-pelajaran yang udah kita dengar. Oh, ternyata tasdikun biqalbi itu adanya di ilmu toreko yang disebut talqin. Baiat di zikir. Kok ada talqin berarti? Iya, setelah ditalqin harus tasdikun biqalbi. Nah, tasdikun biqalbi itu Allahnya harus tembus ke qalbu. Dulu kita memahami tasdikun biqalbi itu ya udah, yakin. Padahal di mulut doang itu. Yakin dininya enggak? Belum tentu, karena yakin biqalbi itu ternyata melalui mursyid. Tanpa mursyid nggak bisa. Mau ngaji tankih kaul berkali-kali hatam kan ketemu tuh. Apalah tauhid lah. Tasdikun biqalbi aja apa? Tasdikun biqalbi dibenarkan dalam hati, bagaimana? Oh, ternyata itu hanya di ilmu toreko. Bagaimana tasdikun biqalbi? Tembusin tuh Allahnya, alif-alif lamanya ke qalbu kita. Siapa? Ahlu talqin. Tembus tuh kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa itu? Ahlu talqin. Berarti selama ini penceramah, ustadz, kiai ya mindahin kitab doang. Tasdikun biqalbi, ibu-ibu gitu kan, membenarkan dalam hati. Ini akal kita juga bertanya, bagaimana caranya? Oh, ternyata ketemulah di pelajaran ilmu toreko. Maka la ilaha illallah yang kita pelajari di abah guru itu tasdikun biqalbinya dimasukin dengan malah talqin. Masuk tuh. Ayo. La, putar tengah. La ilaha illallah. Tembus langsung ada. Kok nggak kelihatan? Nggak usah dilihat. Kan ada nih. Jalannya ada, lamnya ke atas ya. Terus ke alifnya ke kanan, tarik lagi ke atas, tembakin ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kan? Nah itu tasdikun biqalbi. Makanya berapa ratus kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Kalau nggak ditasdikun biqalbi, itu masih tingkatnya syariat. Maka tingkat syariat itu iqraru bil lisan. Ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah pokoknya Islam. Ada orang pengen jadi mantu, biasa sama orang Betawi, dia orang Kristen, ya kan? Yang jadi mantu, syahadat aja udah.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, udah masuk Islam. Ya nanti setelah nikahin anaknya mau keluar Kristen juga nggak apa-apa kan? Ya kan udah ngucapin, kan ikrarnya tapi tasdikun biqalbinya belum tentu. Maka kita pun dulu ketika kita dari bocah sampai dewasa sampai sekarang, alhamdulillah ketemu, ternyata tasdikun biqalbi itu harus datang ke guru itu dia. Maka alif lam ha itu bukan sekedar ngomong, ada di kolbu kita. Kok bisa tembus? Mursyid. Kok bisa tembus? Nah, yang ngajarin Sultan Aulia. Makanya rugilah ketika orang tidak bertorekoh. Rugi. Kemudian orang sekarang ketawa, ngapain torekoh? Emang torekoh apa? Yaitu gimana tasdikun biqalbi, bagaimana caranya? Tanya sama orang-orang ngajar seperti itu. Ustadz, Kiai, bagaimana gambaran tasdikun biqalbi? Kalau dia tidak pernah ditalkin, pasti ngomongnya, ya ngebenerin hati. Kata ibu, hati yang gimana sih? Ternyata setelah dimasukin, baru hati kita bisa ngomong tuh. Allah di mulut, di sininya. Kan kalau di abah itu pasti ini gerak nih, jantung kita kan nut. Ininya Allah. Masuklah yang namanya tasdikun biqalbi. Jadi ada tingkatan. Kalau dulu kita ikrar bilisan doang, udah pede, merasa muslim. Pede, pokoknya ibadah kita diterima aja gitu kan. Ibadah kita terimalah. Masuk ke mursyid. Kalau tasdikun biqalbi yang kagak, ibadah mujungkal balik. Ya udah cuma ibadah jasad ruhnya. Sedangkan dalam ilmu fikih yang dituntut adalah ibadah di dalam hati, bukan jasadnya. Jasadnya cuma pembuktian. Berarti kita bersyukur masuk torek. Sekalipun orang tertawa, orang umum tertawa, toreko. Dari mana Nabi aja gak? Itu tasdikun biqalbi. Setelah tasdikun biqalbi, baru amalin bil jawareh. Jawareh itu a'do dengan anggota atau bil arkan, sama artinya. Nah, barulah di situ yang disebut Islam, iman, ihsan. Amal bil jawarinya ihsan. Ditajemin dengan ilmu tasawuf harus bertoreko. Ngaji tasawuf doang namanya ngadongeng. Ngaji tasawuf ngaji. Tasawuf apa? Tasawuf hikam. Bertoreko? Enggak. Ngadongeng tuh. Artinya dia belajar cerita doang, nyoret. Saya ngaji tasawuf. Apa? Iya ulumuddin. Bertoreko? Enggak. Dongeng. Kan pintar ngedongeng tuh kalau udah bisa baca ihya. Kalau nggak talqin. Semua kitab-kitab tasawuf boleh dipelajari, tapi kalau tidak bermursyid, tidak bertoreko, maka kitab-kitab tasawuf itu hanya ngedongeng, tidak diamalkan. Makanya tasawuf itu perlu bertoreko. Sudah bertoreko, sudah ditalqin, ditasdim biqalbi tadi, barulah kita belajar tuh ilmu-ilmu kaum atau ilmu-ilmu sufi. Buat apa? Buat menguatin doang. Hikam buat nguatin kita, ihya buat nguatin kita, tanwirul qulub buat nguatin kita. Makanya murid abah itu sebenarnya nggak perlu belajar itu, ngamalin aja kalimat la ilaha. Berapa banyak orang tamat hikam berulang-ulang, tapi la ilaha illallahnya hanya di lisan doang, benar nggak? Berapa banyak orang yang ngaji ihya sampai dia tamat 5 juz, tapi ismu zatnya tidak bisa masuk ke dalamnya. Tapi berapa banyak orang yang kagak ngaji, tukang gorengan, tukang bakso, tukang pikul, datang ke guru mursyid, kolbunya bicara Allah, bukan mulutnya. Maka disebut zikir banyak majlis zikir, ayo zikirnya lisan. Kenapa dikatakan zikir lisan? Ya mereka yang penting ada zikir, ingat Allah, ya ingat Allahnya masih berupa jasad. Ruhnya itu harus tasdikun biqalbi. Maka murid-murid abah itu sudah sempurna. Jasadnya la ilaha, qalbunya Allah, la ilaha illallah. Benar ya?
Ketika kita khotaman mulut alam nasro, kalbu kita Allah, maka di situ ada istilah ilmu rabito mursid. Kalau orang zikir tidak rabito mursid, yang datang genderuwo, yang datang hodam semua. Percaya nggak? Coba di sini wiridan apa? Ayat kursi, baca tuh ayat kursi. 11.000 yang datang Syekh Kandias, Raja Jin Islam. Mau nggak? Syekh Kandias jangan coba-coba. Kenapa Abah bilang murid-murid Abah nggak boleh selingkuh guru, murid-murid Abah nggak boleh ngamalan lain kecuali yang dari Abah ya. Doa pun jangan ditambah-tambahin, dari Abah aja. Kenapa? Karena doa itu adalah harapan, irodah, keinginan yang datang hodam. Wah, saya mau baca Yasin. Karena di TikTok, di YouTube, di mana bilang siapa yang baca Yasin 41 kali kabul hajatnya, dia ikutin tuh. Sampai 40 kali, datang dibagi. Waridnya datang, yang datang siapa? Jin. Itu baca Yasin. Kecuali guru mursyid kita ngasih. Nih kalau apa-apa baca Yasin baru. Sedangkan Abah ngasih apa? Kalimat la ilaha illallah. Suruh baca Yasin? Enggak. Suruh baca Waqiah? Enggak. Kagak. Suruh baca la ilaha illallah. Sama zikir Lalu minta rezekinya kapan? Khotaman. Kan khotaman minta gimana? Minta aja dalam hati masing-masing. Tapi kalau sudah sinkron dengan Syekh Abdurrahman, minta pun malu. Dikasih mulu, dikit-dikit bil karomah, bil barokah karamah, kabul. Bil barokah karamah, kabul. Bil barokah kabul. Lama-lama tuh hilang orang. Hilangnya apa? Karena sering dikabul, akhirnya kagak khotaman, nggak mau kabul. Cukup dengan dibarakah karamah Syekh Abdurrahman, dikabul kok. Dikabul hajatnya. Itu istidrot. Tahu istidrot? Diulur sama guru. Tapi nanti diuji. Ingat loh, sesuatu yang diminta ada ujiannya nggak? Ada. Minta anak, dikasih anak, ujian nggak? Minta apalagi, pokoknya mintalah yang kita inginkan. Dikabul mau ujian nggak? Kaya ujian, miskin pun lebih ujian lagi. Tapi kalau kita miskin, jikiran biasanya lebih khusyuk. Tapi kalau kaya banyak duit, udah lah, ini aja, nanti aja yang jikir, aneh mah yang ininya aja gitu. Itu yang terjadi kan. Nah, makanya di Abah ini udah sinkronisasi antara zohir dengan batin, zikir jahat, zikir Jangan sampai kayak tadi Allah sindir. Ada orang dengan tegas, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada akhirat. Tapi kata Allah, wa mahum bimu, sama dengan murid Abah, saya percaya dengan ajaran Syekh Abdurrahman, yakin 100%. Diuji ekonomi, ngilang tuh bocah. Ada yang begitu? Ngilang, baru diuji ekonomi. Padahal ketika Abah nguji itu, ini orang kuat nggak ujiannya? Emang belajar tarekat kagak diuji? Diuji, jadi pengantin baru aja diuji. Pengantin baru sehari 2 hari enak. Sebulan 2 bulan ke sana mikir. Ya kan? Apalagi dia yang di mertua, dikoprak-koprak mulu itu. Jadi semuanya adalah Nah, ujian di tarekat yang mengatur siapa? Mursyid. Jadi ketika Anda sebelum tarekat semua jaya, semua lancar, usaha lancar, rezeki lancar, masuk tarekat Abah, mulai redup, melempem. Kenapa? Karena Abah tarekatnya Nah, saya tanya orang sini, orang Buaran, udah lama ikut tarekat? Udah lama? Mau ngikutin Abah di tabaruk apa suluknya? Mau ikut tabaruk apa suluknya? Kalau ikut tabaruk, Anda akan stagnan. Cuma dikasih bil barokah, kabul, udah gitu doang. Mau? Ya udah, nggak naik-naik tuh, udah begitu karena dia tujuannya begitu. Tapi
kalau ketika Abah bahwa Abah itu mengatakan dalam kuliah tarbiyah, torekoh Abah adalah suluk, kemudian si muridnya ikut apa kata guru, maka akan husul sekalipun kita orang biasa. Apa sih yang diusul? Ruh. Makanya banyak murid Abah itu maunya tabaruk. Mana contohnya orang tabaruk? Muhotaman kagak ada, itu tabaruk tuh. Tapi jangan disalahin, Mbak. Berarti dia ngambilnya tabah. Tapi kalau suluk dia nggak mau ninggalin hotaman. Kenapa? Perjanjian innalladzina yubayyunaka inama yubayyunallah. Karena sudah berjanji kepada Allah melalui Syekh Abdul Rahman, berarti dia suluk ikut Syekh Abdul Rahman kan? Hotaman mau ninggalin nggak? Bulanan mau ninggalin nggak? Enggak. Itu namanya suluk ikut Syekh Abdul Rahman. Ikutin jalan perjalanannya pasti sampai. Mansaro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan sesuai aturan guru wasola, sampai sekalipun jalannya kayak kuyup. Tahu kuyup? Kuyup tahu kuyup? Nyunyuk. Mainan tuyul. Kiting. Nyunyuk kan mainan tuyul ya. Kasih kaca sama nyunyuk, dia datang tuh tuyul. Itu mansaro ala darbi wasola itu pelajaran kelas 1 sanawiyah ya. Mansaro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan sesuai dengan jalannya, sesuai dengan putarannya, sesuai dengan aturan, maka dia nyampe. Oh, ternyata ini adalah mahfuzat yang tujuannya torekoh. Siapa yang berjalan murid sesuai dengan aturan gurunya pasti sampai, sekalipun dia blow on secara otaknya, sekalipun dia nggak punya keilmuan, tapi patuh sama guru. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Rahman? Sami'na wa ata'na. Kumaha abah weh, kumaha abah. Selamat tuh orang. Tapi ketika dia abah membawa suatu keilmuan, aing kiai, aing ustad, oh ajangan, itu nggak bakal mansaro dari wasola, nggak nyampe. Apalagi toreko abah ini kemudian muridnya mentabarukan toreko abah, nggak bakal nyampe sampai kapanpun ikut belajar sama. Sekarang mau ikut ajaran abah suluk apa tabaruk? Suluk, karena Anda sudah latifah. Jadi suluknya dilatifah. Kalau memang di buaran ini bersepakat statement bahwa ikut abah suluk, berarti zikir hopinya jangan ditinggalin dari sekarang mulai. Kalau yang sudah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 zikirin, itu suluk tuh. Yang 1 ya udah nyuluknya 1 aja, Allah. Yang 2 ya 2. Kalau la ilaha itu tabaruk, Bu. Kan la ilaha itu 165 tabaruk. Yang suluknya mana? Diam sebentar, masa sih zikir cuma 100 aja gatal pengen kabur mulu ya. Nah, itu suluk. Suluk di mana? Di 7 latih. Jangan sampai kita di Bogor sebutan ditabarukin semua. Sampai kapan tuh nggak bakal musuh. Jadi Syekh Abdul Rahman itu mengatakan di kuliah tarbiyah, ajaran abah adalah suluk. Sekalipun ada ajaran tabaruk menuju suluk. Tabaruk itu lagi baru-baru tuh. Tabaruk. Boleh nggak saya ngaji kemana-mana? Boleh. Tabaruk. Kalau Anda ikut suluk, boleh saya ngaji keluar? Gak boleh. Kenapa? Adab. Ada Syekh Abdul yang suluk. Saya mau ngambil tabaruk, enggak. Kan jadi disalahin kan? Kan ajaran abah tabaruk menuju, dia ngambil tabaruk, ya silakan. Cuman konsekuensi logisnya dia nggak bakal usul-usul. Udah ada tukang zikir doang udah. Zikir lo aja udah. Sama ya udah zikir gitu aja. Kalau di barokah dikasih. Mobil yang mana? Usul ke abah apa cuma gitu doang? Hah? Mobil yang mana? Mau usul apa cuma bil barokah doang? Makanya kalau kita pengen usul ke abah, yaitu mulai zikir hobi dari sekarang. Zikir hobi cuma 100 doang kan? Mulai, nah udah sampai 7 misalnya, yang udah 7, yang 6, yang 6, yang 5, 5, ya 3, terus belajar. Itu belajar suluk tuh. Nah, untuk muraqabah belum ada pengganti. Makanya kenapa pengganti nggak muncul? Karena ajaran abah ini suluk, sedangkan muridnya pengen tabaruk. Zikir hobinya malas, iya apa iya? Ya.
Benar apa benar? Itu akhirnya mursyidnya nggak muncul-muncul. Sedangkan kita butuh mursyid baru. Nah, hayu sekarang yang di Buaran, zikir hopi jangan ditinggal. Zikir hopi boleh sambil jalan? Boleh. Sambil ngaden? Boleh. Di WC boleh. Kalau zikir hopi di WC boleh, Bu. Lagi ngeden, zikir hopi. Kau nggak bayangin macam-macam lagi. Tapi biasanya kalau di WC banyak inspirasi. Coba aja di WC duduk nongkrong, itu inspirasi datang tuh. Kan dulu kiai-kiai dulu begitu, kalau pengen ceramah duduk aja di WC. Apaan yang gini? Itu inspirasi datang itu. Coba ada. Nah, jadi pelajaran Abah ini pada suluk. Kalau kita tabaruk nggak nyambung. Terserah, saya mas udah ngasih tahu nih. Mau tabaruk apa suluk? Suluk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ikhwan Buaran usul. Bagaimana sih bentuk usul itu? Paham usul? Nanti dikasih paham sama Abah Guru. Itu yang seucap metu adalah yang suluk Syekh Abdul Rahman. Yang tabaruk itu ngandelin guru mulu, tau nggak? Tabaruk tuh ngandelin guru aja. Bil barokah Syekh Abdul Rahman, bil barokah Syekh Abdul Rahman. Dia yang sendiri kagak nggak? Coba kalau dia nggak masuk latifa itu. Nggak usah ngomong bil barokah, udah connect duluan. Makanya harapan kita nih mudah-mudahan nampaklah mursyid baru melalui zikir hobi kita. Siap? Siap gak, Bu? Udah, jangan kabur mulu, siap zikir kabur mulu. Jangan tarikan 3 mulu. Kan katanya kita pengen naik tingkat 7 ke 8 9-nya ada. Ini permasalahannya murid-murid Syekh Abdul Rahman ditabarukan. Tahu tabaruk? Tabaruk itu kalau ada bajai kita numpang doang, kagak bayar. Numpang aja, nggak ada tuh naik kereta nih, numpang kan. Kalau dulu mah ada kereta batu bara tuh, numpang. Kalau kita sekarang naik kereta harus pakai tiket. Itu suluk tuh, ikut aturan, pasti nyampe. Tapi kalau tabaruk kan ngebonceng aja, ngaromah namanya. Dan itu nggak dikasih usul. Nanti tanda-tanda orang yang nggak dikasih usul suluk itu, kalau dikasih ekonomi murad marid, mulai digelisah. Itu tabaruk tuh. Kalau yang menjalankan suluk, mau dikasih mau kagak, jalan. Karena ini pelajaran guru. Jadi banyak cara-cara untuk mencapai kesulukan itu dengan patuh kepada guru. Siap? Kita mudah-mudahan muncul mursyid baru. Ya, kita udah berapa? 4 ya? 4 tahun ya? 4 tahun kan Abah mangkat dari kita. Sedangkan belum muncul. Ada apa? Nah, makanya mulai zikir hobinya diperdalam. Nanti ketika diperdalam zikir hobi, ada lintasan, ada bisikan, diemin. Ada lintasan tuh, Pak. Ada bisikan. Dari zikir hobi enak-enak ada suara. Udah nyampe. Jangan berhenti. Ada itu nanti ada hadir Abah misalnya. Jangan berhenti, terus. Itu ujiannya, ada lintasan nanti, lintasan. Lagi husu-husu, zikir hobi, taunya bledok aja, permasalahan keluarga. Nah, ujian. Padahal lagi mau fokus tuh. Kan kalau zikir hobi itu masuk ke alam gaib itu, ruh kita. Kalau la ilaha illallah doang, ya jasa doang gitu loh, Pak. Dia baru pemanasan bahasanya. Tapi kalau udah zikir hobi masuk ke alam gaib itu. Makanya konsentrasi. Yang bayangkan Syekh Abdul Rahman ya. Orang masuk ke alam sana itu takutnya ada bebegi. Ada ririwa membawa. Makanya fokus ke Syekh Abdul Rahman. Takutnya kan namanya Ikhwan, kita nggak tahu derajat zikirnya ya. Kan saya nggak tahu nih derajat zikirnya. Tiba-tiba zikir hobi baru latifah qalbiyah, tiba-tiba ruh dia terbang kan? Gimana tuh? Makanya jangan ngeremehin murid-murid Syekh Abdul Rahman. Belum tentu yang lama, malah yang baru, Pak.
Yang penting kita kepatuhan kita kepada Syekh Abdul Rahman. Ketika latih paruh dizikirkan zikir hati, dia benar-benar itu ruhnya keluar misal. Jangan kaget itu. Kita lagi dibawa tuh, dibawa jalan-jalan, ya kan? Nah, di situ makanya kita harus kuatkan kepada Syekh Abdul Rahman. Ya kan saya emang nggak tahu kualitas jasad dan ruh kitanya kan nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu kan? Atau ketika zikir latifah siri tiba-tiba dia, wah pokoknya dikasih macam-macam lah. Tapi jangan merasa udah sampai. Ketika di latifah siri, ya kan, sunuzati al-wasilah min siri alimika musa salam, dia bisa dengar bahasa semut. Semut ngomong tuh, misalnya. Padahal mah orang lain kagak dengar. Lu gila ya semut? Itu semut lagi ngomong. Itu latifah siri. Ketika ada buak, tahu buak, ya kan? Padahal dia lagi zikir Allah ya kan? Kan suka ada tuh buak. Kalau malam murid abah kabur. Murid abah itu ditakutin sama setan. Murid abah itu ditakutin sama genderuwo. Itu setan-setan pengen minta sempurna ke murid Syekh Abdul Rahman. Paham? Baru buak aja kabur. Ada yang gitu enggak? Di belakang, iya, pada tahu ada tulisnya. Kan suka ada ya kan? Ada titit. Padahal itu tong-tolang nangka, tahu nggak? Tahu nggak yang suka di kampung? Cit. Itu kan tong-tolang nangka itu. Tahu tong-tolang nggak? Nangka, daun sama nangka itu lagi kawin, cit gitu. Disangka setan. Kan suka ada tuh kalau ada pohon nangka, cit. Itu lagi kawin dia. Cicit lagi kawin, orang lagi kawin disangka setan. Itu bukan kuntilanak. Daun sama daun lagi kawin, cicit, ya kan? Coba di pohon nangka, itu kena angin. Itu dalam proses kalau kita lagi nikah, lagi ngebuahi, orang lagi ngebuahi dianggap setan gimana sih? Udah jadi gede aja itu hasilnya. Kan ada pohon kan suka ada angin tuh. Coba dengar dari pohon nangka ada tit kayak burung. Itu lagi kawin. Kesebar ini tong-tolang tuh. Ini kita menjadi setan. Kuntilanak. Bukan kuntilanak, itu pohon nangka lagi kawin. Kalau ada malam gedebuk gitu. Jangan samperin. Katanya macan. Kan suka ada gedebuk gitu. Itu bisa aja kuntilanak. Jatuh. Disangka pohon apa? Durian. Durian jatuh. Taunya kuntilanak. Kan zaman-zaman dulu mah gitu ya. Nah, kembali ke ajaran suluk Syekh Abdul Rahman. Kalau murid abah ikut tabaruk, gak bakal sampai kepada Syekh Abdul Rahman. Apa yang terjadi sekarang, seluruh guru-guru spiritual nyuruh murid-muridnya biar sempurna ilmunya, suruh ziarah kemana? Ke Syekh Abdul. Sekarang orang pada nyari Syekh Abdul Rahman. Tapi muridnya nyari enggak? Enggak, karena tabaruk. Coba muridnya suluk, ketemu. Karena murid abah ditabarukin sama siapa? Yang bawa. Kalau pembina apa? Dia bilang gini, tabaruk suluk urusan pribadi. Ya udah. Kalau udah tabaruk nggak nyampe, jikiran doang aja. Dapatnya bil barokah wal karomah, lancar lancar udah. Tapi dunia doang mau. Jadi Anda nggak merasakan rahasia torekoh dari Syekh Abdul Rahman. Nah, mulai yang begitu-gitu kita singkirin dulu. Nanti kalau udah suluk gak usah minta, abah kasih. Yang megang umur kita siapa? Abah. Percaya nggak? Percaya nggak? Harus percaya, nggak percaya bukan mursyid. Kalau mursyid itu seperti itu. Yang bisa nolong dunia akhirat siapa? Abah. Ada nggak dalilnya? Ada. Kitabnya ada, Syekh yang suruh muridahu fid dunya wal akhirah. Guru mursyid itu nolong muridnya di dunia dan di akhirat. Ada pak kitabnya.
Bahkan Yurokebu, guru mursyid itu mengawasi kita. Kitanya aja yang diawasinya adem-adem aja. Kenapa adem-adem aja? Karena pengennya tabaruk. Masuk Ka'bah pengen lancar dagang. Dagang nggak kagak lancar, kabur. Benar. Kalau suluk, jalanin terus. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi sahalu thoriqu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dia di situ mencari ilmu, maksudnya ilmu tarekoh, ilmu tasawuf, pasti Allah mudahkan jalan ke surga. Surga itu nggak harus di dunia, nggak harus di akhirat, di dunia pun ada surga, ada nangka matang dikasih sama tetangga, surga kan, ya kan? Surga itu di dunia juga. Makanya di buku Abah itu orang toreko itu nggak usah gembel. Orang toreko boleh pakai BMW, boleh. Orang toreko boleh tidur di hotel, boleh sama istrinya. Ya kan boleh ya tidur di hotel? Boleh. Tidur di Pramadani yang bagus, boleh. Di kasur empuk, boleh. Tapi ketika zikir, kan ada di Abah. Siapa itu toreko? Naksabandia. Toreko, apalagi itu? Pokoknya raja-raja dia. Makanya raja itu bayangkan toreko Naksabandia. Zikirnya di mana? Di kolbu. Ketika jadi pejabat dia zikir. Ketika dia tugas sebagai ini zikir kolbunya. Kalau kita Kodarewa Naksabandia, makanya disesuaikan dengan sesuai zaman, maka cukup zikir jar 165. Zikir hopi hanya 100. Andai zikir hopi di latifah kolbi itu 5.000, gimana? Gak kerja. Kan kalau Naksabandia itu torekohnya sehari itu habis sholat 5.000, bisa. Zikir hopi 5.000 bisa. Bisa malah pengapain. Diketok loh nanti sama istrinya pakai apa? Pakai zikir mulu loh gitu. Ya kan kalau istri nggak sepadan gimana? Kita digetok pakai apa yang buatan air tuh? Ayo. Nggak ayo. 5.000, makanya Abah sesuaikan. Cukup habis sholat 5 waktu zikir hobinya 100. Alhamdulillah, ringan sekali ajaran Abdul Rahman tuh. Benar nggak? Anda sibuk, sesibuk-sibuknya cukup tartil, tarikan 3, tartil ya, tartik dia tarikan 3 dah, udah, ya kan? Yang penting gugur. Makanya kembali ajaran Abah hakikatnya suluk. Kalau ada murid Abah, nggak usah tabaruk aja, nggak usah bulanan, nanti bulan depan juga ada, tabaruk dia. Tapi jangan disalahin, biarin aja. Ini kan saya kasih tahu bocorannya. Kalau pengen tembus ke Abah harus toreko suluk. Saya nih pribadi sampai sekarang saya nggak mau soal ke kiai-kiai. Kenapa? Si Abdul Rahman ada. Dulu saya lagi sebelum ke Abah Guru ke kiai-kiai minta wiridan ya. Kiai ini wiridan dikasih. Sekarang nggak dikasih. Kenapa? Syekh Abdul Rahman memantau kita. Tapi ada juga murid bandel. Dia ngari musik ke Blitar. Pas saya ceramah kesinggung tuh, emang enak. Ya kan nggak boleh kalau suluk mah. Ketika Abah ini mursyid suluk, berarti muridnya hanya fokus ke Syekh Abdul Rahman. Kecuali Anda mau tabaruk, saya nggak nyalain. Saya ambil tabaruknya, ya saya nggak nyalain. Tapi ketika menyatakan saya suluk Syekh Abdul Rahman, ikutin udah. Harian, mingguan, bulanan, hukumnya fardu. Namanya fardu ain kalau dilanggar dosa. Itu suluk. Yang tabaruk, ya gimana gua aja dah, ada kondangan. Iya. Bener nggak? Ada arisan gua arisan. Lah bulanan minggu depan juga ada. Ya udah nggak usah disalahin. Berarti dia ngambil apa? Yang penting tabaruk, mending gua selamat gitu kan. Ya kan begitu ya? Ada yang begitu? Ngaku aja dah. Ngaku. Nah, artinya saya akan ajak Anda jangan ditabaruk aja. Masa mereka udah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun ditabaruk mulu. Ini majlis udah 8 tahun ada ya? Lebih. Naik ke suluk gitu maksud saya.
Jangan di TK mulu, jangan di SD mulu, naik. Kan udah punya alatnya. Apa sih rasa suluk itu? Lihat aja nanti. Tapi ucapan yang saya sampaikan ini ya nanti merasakan ruhaninya masing-masing. Kan nggak bisa di dikte. Kamu harus gini, enggak. Ya kan saya nyaranin doang. Ini loh ajaran bersuluk di latifah. Makanya yang holat itu sebenarnya latifah mainnya. Nih malam minggu sholat. Ini yang holat tarbiyah. Nanti minggu malam Seninnya baru zikir. Zikirnya hopi dulu. Di kolbu 5.000. Mulai jam 9. Sholat tobat dulu. Emang dia tobat, sholat tobat. Sholat tahiyatul masjid di kamar. Ada sejadah. Nanti mulai zikir hopi dulu. 5.000. 5.000. Makanya disiapin korek tuh. Apa kayak yang disiapin 100.000 taruh. Tapi nggak boleh melek. 2.000 taruh apa kayak ini kayak 1.000, 2.000, 3.000 begitu. Nah, nanti pindah ke ruh 1.000. Kalau ruh ringan, yang lama itu di kolbu, tapi kolbu. Nanti di siri ringan 1.000, di hopi ringan 1.000, di apa 1.000, di nafsi 1.000, kolak 1.000. Wah, balik lagi nih muraqabah 3.000 ini. 3.000 harus tembus. Ini 3.000 di latifah ruh itu muraqabah. Ini 3.000 berapa tuh? Hah? Seperti itu. Nah itu namanya suluk. Kan ikhwan awat punya nggak amalan itu? Latifah punya, itu belajar. Maksudnya belajar dulu. Jadi jangan hanya tabaruk. Kan orang tuh tambah ke sini spiritualnya semakin dewasa. Jangan hanya saya nggak mau naik. Kenapa? Ngamalin aja susah. Aduh. Makanya orang yang nggak naik tingkat, dia nggak bakalan ketemu ilmu abah, zuhir batin Muhammad. Tapi alhamdulillah ibu-ibu udah pada naik tingkat ya? Hah? Belum? Naik tingkat. Ngomong ada mualim tab. Nanti mualim tab udah nggak ada, susah naik tingkatnya kemana? Ke Jawa sana. Gugus mat. Ya, naik tingkat, usahain. Jalurnya si Ajis aja, jalurnya Ajis. Ajis suka nyari-nyari ke kamar siapa yang mendekat. Jadi kamar Ajis nggak dites, langsung. Ya, ibu-ibu naik tingkat. Sama 1 aja, aduh. Naik sampai 7. Nah 7 itu andai diamalinya masih malas, itu bisa ngerubah kita. Kejiwaan kita bisa dirubah karena udah ditempel. Kan ibu-ibu suka sibuk punya anak, punya ini. Ya udah nah zikirnya nanti kali suatu saat ya kan. Kalau panjang umur. Yang penting latifahnya nempel dulu. 7. Itu hebat itu Bu kalau udah punya latifah 7. Orang pesantren 25 tahun belum tentu dia bisa zikir Allah di ubun-ubun. Benar nggak? Kalau nggak masuk ke rekor. Bagaimana zikir di sini? Nembusinnya gimana? Mereka nggak tahu. Tapi murid abah orang biasa-biasa kok tahu ya gitu. Ya belajar. Waktu ala latifun nafsi anwari tajali min sifatna sunutna tukminu bil qaika wa tardo bi qadaika warjuk ni fahman nadin wahai belum besar maka murid abah enggak usah belajar pinter. Mau pinter mau muladuni. Ini nih udah naik pun latifun nafsi. Naik. Kalau mau pinter, nggak usah belajar, nanti pinter sendiri, dikira aja tuh. Bagaimana mau pinter ininya aja nggak naik-naik ke sini, masih latifah 2 aja, kenapa nggak naik? Males ngamalin, aduh. Ya ibu-ibu naik ya, naik. Ini berarti udah ada perintah nih naik. Sekarang minta aja ke Pak Usman suratnya jalur Ajis. Sekarang itu Ajis supaya Ajis deh. Udah ibu mah kata Ajis tenang aja tenang udah kan berarti dikirim lah Ajis buat iwan yang ketakutan. Dan nabluwakum bisyai'in minal khauf ya. Diuji takut karena takut dites takutan akhirnya
ada Wan Ajis. Wan Ajis dia turunan Arab ya, Ajis Magrum dia. Arab dia. Jadi nanti jalur Ajis ya, Bu. Gak usah ini, gak usah main surat-surat, udah jalur Ajis aja. Sudah masuk aja, mandi. Dan nanti kalau punya sedikit rezeki, salam tempel sama Ajis lah gitu kan. Ya. Jadi kembali bahwa ajaran Abah ini suluk. Maka untuk sekarang ini perguruan spiritual dimanapun hebat-hebat, yang mereka pemacan, yang mereka spiritualnya Buyut Gembol, Buyut Cangklong, apalah perguruannya, itu guru spiritual mereka menyuruh untuk menyempurnakan perjalanan yang harus datang kepada siapa? Syekh Abdurrahman. Sempurnalah. Kan banyak orang perjalanan tuh, gawenya jualan kemana ziarah aja, nyari karuhun. Ada pohon kiara, ini karuhun. Tahu pohon kiara? Ya nggak tahu pohon kiara. Pohon kosambi? Ya nggak. Tahun basia? Basia nggak tahu. Angsana? Iya. Ya pohon kiara aja nggak tahu. Pohon kiara tahu kan? Pohon kentut-kentutan? Lalang. Pohon kentutan, kalau nggak kentut-kentut diikatin di sini, kentut mulu tuh. Itu dekat, biasanya suka ada dekat kuburan. Nah sekarang ini semua orang-orang perjalanan rohani biar sempurna ilmunya datang ziarah ke Syekh Abdurrahman. Sekarang ini kata mualim tak banyak tuh dari mana dari Syekh Abdurrahman. Muridnya diam-diam aja. Yang kita yang di dalam apa? Kenapa? Karena kita ditabarukan sama orang-orang yang ada. Makanya saya selalu ekstrim. Kenapa ajaran Abah itu suluk? Oh enggak, jawaban tabaruk. Silakan tabaruk. Mana yang tabaruk? Hilang semua Pak. Makanya orang-orang ketika Abah guru sudah tidak ada, mereka ngilang nggak? Tabaruk. Jadi pengalaman pribadi saya ikut suluk Abah. Menduluan guru apa orang tua? Menduluin orang tua apa guru? Guru. Kenapa Abah diduluin perintahnya? Orang tua kita Pak selamat gara-gara kita. Pak saya jarak ke orang tua, ke guru dulu. Dulu saya kalau lebaran itu ke Abah dulu, kan ketemu enak dulu, ngobrol. Orang tua belakangan. Kata orang Syarat apa? Kurang ngajar katanya. Guru kan siapa guru? Gitu kan. Orang mah ke orang tua dulu katanya gitu kan. Tapi kalau ada bermusik ke siapa? Ke guru dulu baru ke orang tua. Kenapa? Kedua orang tua kita andai kagak ditalkin bisa selamat gak? Bisa. Gara-gara kakek kita. Selamat gak gara-gara kita? Selamat. Nenek kita selamat. Sampai buyut-buyut kita selamat. Ila arwahi abaina wa umina wa jadina wa jadatina wa auladina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masaina, guru SD, SMP sampai seterusnya selamat gara-gara kita. Tuh suluk tuh seperti itu. Jadi murid-murid Syekh Abdurrahman itu menyelamatkan dunia bagi siapa? Bagi mereka yang belum talqin. Orang-orang tua kita dulu punya ilmu-ilmu ini, gara-gara cucunya atau anaknya masuk, mereka selamat. Yang harusnya mereka itu berkhidmat kepada siluman, gara-gara cucunya masuk di Abah selamat. Siluman kagak berani. Kan kata Abah orang-orang yang suka pemakai pakai penglaris. Itu nggak ada yang namanya pakai malaikat. Kalau nggak nenek gombel ya genderuwo, apalagi buta ijo, apalagi. Itu begitu semua. Yang dimana tuh Gunung Kukusan. Emang nikah-nikah sama gitu sama siapa? Sama ular. Mang Ujang mau kaya nikah sama ular. Ya bentuknya si perempuan. Mau gitu. Karena saking kepepetnya dia akhirnya mau begitu. Nikah sama ular. Tidur sama ular di bawah bantal, timbullah duit ribuan, jutaan. Kan senang tuh dikasih bininya. Ya bini kan gak tahu kalau lakinya tidur sama ular. Matinya jadi gedebong, dianya ke mana? Ke siluman ular. Kata Abah jadi sasak, ada yang jadi jendela, ada yang jadi kursi, ada yang jadi meja. Itu gara-gara apa?
Ya dia berguru itu. Makanya ketika ada anaknya atau cucunya masuk si Abdurrahman, terselamatkan gitu. Kan kita nggak tahu nenek moyang kita ikut gitu, benar nggak? Ya. Ya, mudah-mudahan kita masuknya kepada si Abdurrahman, dibawa ajaran beliau, selamat turunan-turunan kita ke atas dan ke bawah. Nah, nanti ke bawah anak-anak kita. Sekarang dia nggak mudeng. Orang si Al aja juga, gitu. Emang yang ngajarin siapa? Ya kan? Dia mau ngomong apa? Kata saya ini laduni nih. Kalau anak bocah udah bisa la ilaha dzikir toreko laduni dia, Pak. Coba aja. Dia zikir begini kan. Padahal kan dia nggak tahu. Yang ngajarin siapa? Kan kalau bocah yang ngelihat ya. Emaknya joget-joget ya lihat. Jadi joget-joget juga. Emaknya main TikTok ya juga ikut TikTokan juga. Kalau orang tuanya tiba-tiba ngeliatin ilahi anta maksudi, anaknya juga pasti ngikutin. Tiba-tiba lagi main ilahi anta maksudi, seneng gak tuh? Ya. Itulah dunia itu ilmunya. Kalau ada bocah-bocah, wah mau gimana kayak itu? Yang penting la ilaha illallah. Kedengar kita wawa kan. Nah, mudah-mudahan terus istiqomah. Amin. Pegang ajaran Abah ini, jangan goyah. Ambil suluknya, jangan tabaruk. Kalau Anda ambil tabaruk stagnan, ya gitu-gitu aja dah. Kalau Anda ambil suluknya, lihat Abah nanti menggerakkan jasad dan ruh kita. Siap? Siap Jiki Robi? Siap? Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tausiah mengenai pelajaran dari Abah Guru yang disampaikan oleh kawan kita. Semoga kita semakin yakin, semakin tambah keimanan.